Lin Yu bingung untuk sementara waktu. Apa? Lin, Anda tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang yang berkumpul di kuil penguasa cahaya semuanya untuknya? Bagaimana dia bisa begitu keterlaluan? Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan ketika dia melihat bahwa Lin Yu ditutup matanya, dia berdiri dan menatap orang-orang di depannya dengan tenang. Lin Yu, meskipun kamu belum percaya pada kuil Dewa Cahaya, aku telah melihat beberapa kemungkinan berbeda dalam dirimu, jadi aku memutuskan untuk memalsukan identitas penguasa kuil untukmu. Tentu saja, kamu menerima identitas ini. Juga perlu melakukan sesuatu untuk kuil penguasa cahaya, dan sebagai gantinya, aku akan mengirim dan berkomunikasi dengan Ares, Dewa Perang, dan memasukkan bidang bintangmu ke dalam perlindungan. Mengangguk kepalamu jika kamu mau, menggelengkan kepalamu jika tidak. Tentu saja, tidak ada kerugian jika Anda menolak, dan transaksi kami sebelumnya masih berlaku. Kondisi yang ditawarkan Qin Yichan sangat bagus, dan sama sekali tidak ada rasa penindasan dari yang kuat hingga yang lemah, yang memberi Lin Yu cukup ruang untuk memilih. Lin Yu benar-benar bodoh. Dia tidak pernah berpikir hal seperti itu bisa terjadi. Sebagai Lord of Light, sebagai Temple of the Lord of Light, yang sekarang sangat dihargai oleh Zeus, sebenarnya bisa memberikan kondisi yang longgar hanya untuk membiarkan dia bergabung. Selain itu, Lin Yu bukan orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan iman, sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan nama kepala kuil, mirip dengan Ares, Dewa Perang. Dapat dikatakan bahwa penguasa Aula Penempaan telah memberi mereka pengakuan, dan setuju dengan posisi ilahi Dewa Penempaan yang mereka bayangkan. Dengan rasa hormat ini saja, Lin Yu tahu bahwa dia harus menyetujui permintaan penguasa cahaya. Berlutut dalam-dalam di depan Qin Yichan, Lin Yu menarik napas dalam-dalam. Terima kasih banyak atas kebaikan dan cinta Lord of Light, tapi aku tidak bisa mengambil posisi ini, karena aku tahu ada orang yang bakatnya menempa lebih baik dariku. Jika aku menempati posisi ini, itu akan menjadi tidak sopan. Kepada penguasa cahaya, juga minta Lord of Light untuk memberi saya waktu. Saya akan bisa meyakinkan dia untuk membiarkan dia memasuki kuil Lord of Light untuk belajar dan bekerja untuk kuil Lord of Light. Qin Yichan terdiam sejenak. Oke, karena itu masalahnya, aku akan memberimu identitas Master Aula Tempa. Ketika saatnya tiba, kamu undang orang itu dan biarkan dia mendapatkan posisi ini. Setelah Qin Yichan selesai mengatur sesuatu, dia bertepuk tangan untuk semua orang. Oke, kamu sudah bertemu orang-orang. Setiap orang masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu ingin mengobrol dengan Lin Yu beberapa kata lagi, tetaplah. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan. Fatih adalah yang pertama melangkah maju dan meninju Lin Yu dengan keras. Kami berdua pengrajin. Kami akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik di masa depan. Saya akan kembali dulu. Saya akan bebas dalam waktu sekitar 2 hari dan berkumpul pada waktu itu. Fatih menjatuhkan kata-kata itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Lin Bai, Zhao Wuling, Sai Lao, dan lainnya juga memiliki masalah penting, jadi mereka semua pergi setelah diberitahu. Anggota terakhir yang tersisa adalah orang-orang percaya di cabang. Orang-orang ini memandang Lin Yu dengan tatapan halus. Sebelumnya, Qin Yichan telah menjelaskan kepada mereka manfaat memasukkan Lin Yu ke kuil penguasa cahaya. Hanya ada 2 poin terpenting dalam senjata. Satu adalah bahwa jiwa memberikan kesadaran senjata, dan yang lainnya adalah infus kekuatan iman, sehingga senjata dapat beroperasi. Kedua poin ini adalah hal yang paling mendesak untuk kuil penguasa cahaya hari ini. Setelah 3 tahun pembangunan, banyak orang di kuil Lord of Light telah jatuh. Jiwa mereka masih hidup, tetapi mereka tidak memiliki tubuh fisik. Dan begitu senjata Lin Yu diproduksi secara massal, bagi orang-orang ini, itu setara dengan satu kesempatan lagi untuk kehidupan baru. Bagi orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya, ini adalah peluang besar. Selama Anda memanfaatkannya, Anda dapat menyingkirkan situasi di mana hanya jiwa yang ada. Meskipun Qin Yichan tidak tahu di mana jiwa-jiwa ini sekarang, menilai dari berita yang mereka kirim sejauh ini, itu tidak terlalu buruk, tetapi hanya ada lebih sedikit kesempatan untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Setelah penjelasan Qin Yichan, orang-orang di kuil penguasa cahaya tidak keberatan dengan tindakan Qin Yichan. Qin Yichan melihat bahwa masalah di sini hampir selesai, dan menatap langsung ke Lin Yu. Ikut denganku, aku akan menunjukkan beberapa hal padamu. Aku harap kamu bisa mempelajarinya. Ini adalah kesempatan bagus untukmu. Mungkin ini takdir. Qin Yichan hanya kekurangan asisten yang cakap. Dan belum lama ini, pemahaman avatar tentang senjata tempur juga mencapai level. Sekarang saatnya untuk menempa kembali senjata tempur untuk Matt. Dan saya juga bisa membiarkan Lin Anda di sepanjang jalan. Belajarlah dengan baik. Saat Qin Yichan bangkit, Lin Yu dengan cepat mengikuti. Berjalan ke halamannya sepanjang jalan, Qin Yichan memandang Lin Yu. Hal berikutnya yang saya ingin Anda lakukan adalah sederhana. Lihat saja dari samping. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan mengeluarkan semua jenis peralatan tempa. Qin Yichan langsung mulai memukul dengan kekuatan iman. Adapun bahannya,
Semuanya dikirim oleh Zeus terakhir kali. Dengan premis bahwa Qin Yichan dapat menjamin bahwa dia dapat menyelesaikan penempaan pada satu waktu. Beberapa sisanya tentu saja, bahan itu disita. Dengan suara palu perang di halaman, Qin Yichan dengan acuh tak acuh menyaksikan biji di depannya ditempa menjadi bentuk yang dia inginkan, terbentuk sedikit demi sedikit. Seluruh proses jatuh di mata Lin Yu. Kali ini, Lin Yu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penempaan. Dari penempaan Qin Yichan, Lin Yu memiliki lebih banyak ide untuk berlatih. Dalam 2 hari penuh, Qin Yichan selesai menempa senjata dan menempatkan tubuh besar di halaman. Qin Yichan menepuknya dengan keras. Senjata ini juga telah ditempa. Anda dapat kembali dan memiliki pemahaman yang baik. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda amati untuk saat ini. Tidak baik bagi Anda untuk membaca terlalu banyak. Qin Yichan tidak ingin metode penempaannya terlalu berpengaruh pada Lin Yu. Bagaimanapun, sekarang Lin Yu telah memasuki gerbang penempaan. Yang terbaik adalah tidak terlalu berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya. Jika tidak, itu akan membunuh kreativitas Lin Yu. Itulah sebabnya Qin Yichan terus mengawasi Lin Yu tetapi tidak memberinya waktu ekstra untuk berlatih. Idenya ada. Lin Yu perlu menggunakan metode lain untuk menyelesaikan visinya. Dan inilah saatnya untuk menunjukkan kreativitas Lin Yu. Setelah Lin Yu pergi, Qin Yichan mengeluarkan inti senjata yang berisi jiwa Met dan memasukkannya ke dalam senjata. Setelah beberapa saat, tubuh besar itu perlahan bergerak. Mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Rasa kekuatan menghantam hatinya. Met melihat tubuhnya yang masih kuat, tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba menatap Qin Yichan. Baru saja membuka mulutnya, tetapi Met tidak tahu bagaimana memulainya, hanya berlutut di hadapan Qin Yichan dalam diam. Terima kasih Tuan Cahaya telah memberiku kehidupan baru. Meskipun ada kalimat yang aku tidak tahu harus bertanya atau tidak, aku. Qin Yichan menamparkan kepala Met secara langsung. Semua fungsi disediakan untukmu. Berhenti bicara omong kosong, dan pergi bersamaku untuk melakukan sesuatu.